Oke, ini izin share screen. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kehadiran teman-teman sekalian pada sosialisasi tema untuk judul tema diseminasi transformasi digital pada kelompok masyarakat desa. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Barlian. Saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sesuai dengan temanya ini, memang tema ini sesuai dengan tema pada keilmuan komputer. Kita berusaha memberikan sebuah transformasi digital pada kelompok masyarakat desa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa latar belakang dari tema ini adalah konsep sebuah revolusi industri 4 itu yang sudah sangat populer di semua kalangan masyarakat ini, dan dikhawatirkan ini dari revolusi 4.0 yang dapat mendegradasi kehidupan sosial pada masyarakat desa terutama. Yang prakteknya di lapangan ini, konsep ini mengintegrasikan untuk transformasi digital, itu mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia fisik melalui sebuah teknologi, bisa yang kita kenal seperti AI, robot, IoT gitu ya. Nah, secara sederhana penerapan konsep ini sebenarnya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat ya dari sisi positifnya. Namun seperti dua dua koin itu ya, bisa kita terima secara positif atau bisa kita terima secara negatif. Nah, selain itu beberapa program layanan pemerintah seperti membayar pajak itu kan juga suatu hal yang positif. Perpanjangan SIM ya, menggunakan konsep revolusi industri society 5.0 ini ditambah dengan kondisi pandemi itu yang menuntut ya, kalau masih ingat 2 tahun yang lalu itu menuntut hampir semua aktivitas itu dilakukan melalui teknologi digital. Nah, ini menandakan bahwa digitalisasi merupakan suatu yang penting dan kehadirannya mesti diterima, mau tidak mau harus diterima oleh semua kalangan masyarakat, termasuk yang masyarakat yang ada di desa. Nah, akan tetapi pemerataan teknologi di Indonesia ini belum sepenuhnya teratasi. Masih terdapat kesenjangan secara perangkat ya, antara masyarakat yang tinggal di kota dan yang di desa. Nah, penyebab utamanya itu adalah kurang memadainya infrastruktur yang ada di desa, misalkan internet, atau mungkin bahkan masih ada ya desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Mungkin ada yang belum mengenal komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah gini ya, ini tengah berupaya memenuhi infrastruktur tersebut, seperti membangun jaringan serat optik gitu ya, jaringan-jaringan mendukung pertukaran kualitas tinggi komunikasi. Nah, sampai-sampai banyak anggaran yang dicurahkan oleh pemerintah ini pada bidang TIK. Namun hal ini masih belum juga gitu ya, masih belum juga dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan atau infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di desa. Nah, pemerataan secara fisik ini sepertinya tidak cukup ya. Walaupun jadi meskipun di infrastrukturnya itu sudah ada, namun itu masih belum cukup karena ada sebuah program yang jelas agar teknologi digital ini dapat benar dimanfaatkan dengan baik. Program tersebut hendaknya juga disesuaikan dengan program prioritas digital desa, seperti adanya pendampingan. Nah, ini arah kita nantinya itu adalah seperti pendampingan dalam bentuk peningkatan kapasitas dari desa yang bersifat transformasi digital tadi. Nah, selain pemerintah, kita sebagai perguruan tinggi ini juga melalui konsep Merdeka Belajar itu saat ini juga didorong untuk melakukan pengembangan potensi desa. Nah, ini juga sering disampaikan oleh Dirjen Dikti ya, yang mengatakan pentingnya kampus itu untuk membangun desa, karena kampus ini menjadi satu kekuatan bangsa ya, menjadi ujung tombak dalam memberikan
pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu gitu ya yang harus disebarluaskan. Nah, melalui program-program tersebut harapannya upaya digitalisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, ini menjadi tugas kita bersama bahwa kita memberikan sebuah pendampingan, kemudian pemaparan-pemaparan kepada masyarakat desa. Nah, pengembangan desa digital itu dilakukan untuk menggerakkan perekonomian, terutama tujuannya adalah perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehingga dapat meningkatkan percepatan akses pembangunan infrastruktur digital, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, melalui penggunaan TIK inilah yang nantinya bisa menjadi manfaat yang tinggi, meningkatkan bisa jadi pelayanan publik yang ada di desa, peningkatan daya saingnya desa, jadi menjadi media promosi gitu ya. Sekarang kan semuanya sudah pakai internet, bisa lewat Instagram atau lewat mungkin bahkan sekarang yang lagi ngetren tuh pakai TikTok gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan. Nah, kesuksesan dalam mengembangkan transformasi digital ini tidak lepas dari 3 unsur ya ini. Jadi ada desa dinamis. Nah, jadi ada desa adaptif dan desa inovatif ini. Nah, salah satu kunci penting dalam implementasinya ini kelembagaan yang dinamis, sehingga pemerintah desa ini juga tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi. Termasuk juga masyarakatnya yang harus selalu up to date, sehingga up to date dengan berita-berita, informasi-informasi. Namun juga tidak serta-merta memakan mentah informasi-informasi itu. Nah, itu perlu kita berikan sebuah pendampingan. Nah, selain juga kapasitas untuk adaptif memberanikan warga desa ini untuk berhadapan dengan entitas asing yang di luar desanya gitu ya, berinteraksi melalui misalkan e-commerce ya seperti menukarkan Tokopedia, Shopee dan sebagainya dalam memasarkan produk-produk desa. Ini jadi latar belakangnya tema ini arahnya ke sana. Sehingga tujuan dan manfaat dari tema ini kita itu sebagai pendamping desa dalam melakukan pengembangan suatu desa digital ya. Nah, memberikan panduan atau pedoman atau pengarahan terhadap masyarakat desa terhadap kemajuan teknologi melalui transformasi digital ini. Nah, manfaat dari tema ini bisa dilihat dari manfaat dari masyarakat mahasiswa ini. Nah, pada tema KKN 1000 Desa ini mahasiswa memiliki jejaring antar fakultas. Jadi teman-temannya sekarang tidak hanya teman-teman dari satu angkatan, satu prodi, atau mungkin bahkan satu kelas saja, tapi bisa memiliki teman-teman lain yang ada dari fakultas-fakultas lain. Nah, selain itu, mahasiswa ini juga dilatih memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang sosial yang sedang dialami oleh masyarakat desa ini, sehingga harapannya kegiatan-kegiatan yang diambil oleh teman-teman di desa ini memang benar-benar masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa. Kemudian mahasiswa juga diharapkan berkontribusi yang untuk masyarakat. Nah, untuk manfaat dari untuk desanya bisa meningkatkan pelayanan publik yang efisien. Nanti kalau misalnya mengembangkan sistem informasinya desa, itu ya, meningkatkan daya saing desa yang selama ini produk-produk unggulan desanya hanya dipasarkan daerah-daerah sekitar ini bisa merambah sampai ke nasional. Serta bisa menyelesaikan masalah strategis desa. Mungkin ada masalah yang belum pernah digali, ternyata itu merupakan suatu masalah yang konkret yang ada di desa. Nah, ini tugas mahasiswa seperti ini untuk dapat memberikan solusi-solusi atau penyelesaian masalah tersebut. Nah, output dan outcome dari kegiatan ini yang pertama pada setiap kegiatan. Nah, jadi outputnya ini ada 5 kegiatan pada tema ini ya. Nah, ada perakitan hardware di sini ada modul. Jadi nanti outputnya adalah modul perakitan PC.
kemudian pembelajaran software itu dalam bentuk modul pembelajaran Microsoft Office, kemudian membangun sebuah sistem informasi untuk desa, ini menggunakan OpenSID, kemudian memberikan pelajaran tambahan kepada siswa-siswa di desa, bisa SMP atau SMA ini melalui pembekalan internet sehat ya. Jadi harapannya ini internet yang dikonsumsi oleh masyarakat desa ini adalah internet yang sehat dan aman. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan kampus UB ini sebagai promosi kepada masyarakat bahwa kampus UB itu seperti ini loh. Nah, itu bisa menjadi ajang promosi. Nah, outcome-nya dari setiap kegiatan kurang lebih adalah masyarakat desa memiliki keterampilan dalam merakit PC. Jadi ada pengetahuan tentang bagaimana merakit PC. Kemudian keterampilan dalam menggunakan program aplikasi Microsoft Office, karena ini sudah penting sekali. Nah, ini mungkin nanti bisa diambil dua saja, seperti Microsoft Word sama Microsoft Excel gitu ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat desa bisa update informasi desa melalui sistem informasi desa. Yang mungkin bahkan belum mempunyai website desa, nah ini bisa dikembangkan melalui kegiatan ini. Kemudian adanya ini kepekaan antara orang tua, manajemen sekolah, dan siswa ini terhadap internet sehat. Nah ini sudah menjadi momok sekarang ini ya, bahwa internet yang karena sangat masifnya informasi yang ada di internet itu kita harus pintar-pintar gitu ya dalam menyaring informasi. Tidak setiap kali ada informasi dari grup WA itu langsung di-share. Nah, ini kan juga berbahaya apalagi sekarang sudah mengenal ada undang-undang ITE itu ya. Terus kemudian siswa-siswa yang terakhir outcome-nya adalah untuk kegiatan pengenalan kampus ini ada peningkatan atau ketertarikan calon-calon mahasiswa atau siswa, ini mungkin lebih tepatnya pada siswa-siswa SMA atau SMK itu ya, untuk memiliki kesadaran bahwa pentingnya pendidikan tinggi. Nah, oke, yang pertama kegiatannya ini ya, keterampilan hardware ini, kegiatan pelatihan hardware. Nah, ini saya mengambil untuk tema ini yaitu PC ya, perakitan PC. Jadi ini yang pertama mungkin sudah dilakukan nih kegiatan yang pertama yaitu studi lapang. Nah, ini mungkin sudah dilakukan observasi di desanya bahwa memang membutuhkan keterampilan pelatihan perakitan PC ini ya. Ini nanti melibatkan perangkat desa, bagaimana rencana pelaksanaannya. Kemudian melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, karena perakitan PC ini ya, karena perakitan PC ini membutuhkan hardware ya. Jadi ada komponen-komponen hardware dari komputer itu harus disediakan. Nah, ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti atau didiskusikan lagi dengan DPL masing-masing teman-teman di sini bagaimana DPL dan desa ya kalau yang tertarik dengan kegiatan ini itu dapat menyiapkan komponen-komponen penyusun dari PC itu ya, seperti menyediakan satu set PC gitu ya, atau kalau orangnya banyak biasanya dalam bentuk kelompok-kelompok gitu ya. Nah, ini mulai dari menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi kira-kira yang pesertanya nanti berapa orang gitu. Jadi bisa menentukan jumlah PC yang digunakan. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa ini juga membuat modul. Jadi nanti modul pelatihannya untuk pelatihan perakitan PC-nya ini ada modulnya. Ini ya, berisi dari pengenalan hardware sampai langkah-langkah merakit PC-nya. Ini yang ada di dalam modul. Kemudian pelaksanaan perakitan hardware komputer, perakitan PC. Ya. Nah, ini sebisa mungkin dalam bentuk kelompok-kelompok yang eh, biasanya yang baik itu ya satu PC itu sekitar maksimal itu empat orang gitu ya, 4 peserta ya, untuk satu PC.
Nah, kemudian yang terakhir kaitan evaluasinya, tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan ya, tingkat keberhasilannya seperti apa, pemahaman pesertanya bagaimana ya. Nah, ini nanti bisa juga didiskusikan dengan DPL dan desanya. Ini pelatihannya cukup sehari, apa maksudnya satu event atau mungkin ada beberapa kali event gitu ya. Nah, untuk materinya ini kurang lebih seperti ini ya materinya. Yang pertama adalah pengenalan komponen. Jadi peserta itu diharapkan tahu ini hardware-nya apa gitu ya, mainboard, ini prosesor, ini memori itu secara fisik ditunjukkan. Nah, ini juga harus bisa disesuaikan juga gitu ya, karena setiap seri komputer itu kan hardware-nya beda-beda gitu ya. Jadi harus memang sesuai. Jadi pelatihannya pun nanti modul yang dibuat itu harus sesuai dengan ketersediaan hardware yang ada di desa seperti apa. Karena setiap seri itu beda, jadi nanti modulnya bisa beda. Bahkan secara fisik hardware-nya ini juga berbeda. Prosesor yang dulu zaman sebelum Core i itu ya, masih dual core, core to duo misalkan yang tersedia komputernya itu akan berbeda dengan seri Core i yang sekarang itu. Nah, ini kurang lebih langkah-langkah perakitannya mulai dari pemasangan prosesor, kemudian pemasangan heatsink, pemasangan memori. Nah, ini jadi sesuai dengan jenisnya ya. Memori itu ada DDR1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jenis-jenis memori ini karena beda. Jadi setiap perakitan, jadi di dalam PC itu sebenarnya ya agak mudah-mudah susah gitu ya. Mudahnya apa? Karena kita tidak mungkin salah menempatkan sesuatu yang entah itu kabelnya atau komponennya. Karena sudah di-set ukuran dan besarnya itu sudah pas sama pasangannya. Jadi tidak ada misalkan ada soket yang ukurannya sama, misalkan isinya 4 kabel sama-sama 4 kabel. Nah, ini dipasang di bagian mana itu tidak mungkin. Jadi memang sesuai seperti DDR ini juga kalau slotnya DDR1 itu kan cekungannya beda dengan DDR2, DDR3 itu kan beda. Jadi nggak mungkin salah pasang sebenarnya. Kemudian pasang motherboardnya, gitu ya. Pasang VGA kalau itu VGA-nya ada VGA eksternal, tapi kalau ada VGA sudah internal sudah ada di mainboardnya ya disampaikan juga bahwa VGA itu ini. Masuk pasang power supply, ke pengkabelannya, pasang kabel-kabel semua sampai nanti di tes ya. Yang terakhir tuh pasang drive. Jadi mungkin masih ada atau enggak ya? Pasang itu apa CD room itu ya, CD room atau DVD room. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah testing. Jadi dipastikan bahwa bekerja dengan baik. Nah, dari sini misalkan kurang itu bisa ditambahkan termasuk instalasi OS karena ketika testing ini kalau tidak ada OS-nya, ya kalau tidak ada OS-nya itu ya akhirnya keluarnya cuma BIOS saja, tidak terlihat bahwa komputer itu berjalan dengan baik. Tapi kalau dilanjutkan dengan instalasi OS, operating system seperti instalasi Windows gitu ya, nanti akan terlihat bahwa komputer yang kita rakit itu sudah sesuai. Kemudian kegiatan yang kedua ini adalah keterampilan software. Ini difokuskan pada pelatihan Microsoft Office ya. Nah, hal-hal yang dilakukan juga hampir sama seperti keterampilan di hardware, ada survei lapangan, diskusi, melakukan analisis kebutuhan dan peralatannya, bagaimana programnya, kegiatannya, kapan, di mana, gitu ya. Nah, ini juga melibatkan komputer atau laptop, karena harus praktek ya, harus praktek. Nanti kalau ini pelatihan ini sebaiknya dilakukan dalam satu komputer itu 2 orang maksimal ya. Kalau bisa ya 1 orang 1 komputer. Nah, ini bisa nanti didiskusikan dengan DPL dan desanya. Nah, ini membuat modulnya, ini bisa jadi satu ya, modul MS Word atau MS Excel-nya ini bisa dijadikan satu. Kita mengambil 2 yang paling
umum dan penting digunakan oleh masyarakat saja. Ini MS Word atau MS Excel. Nah, kemudian pelaksanaannya, tingkat pemahamannya, ini sampai indeks kepuasan bagaimana pelatihan yang teman-teman lakukan. Nah, kurang lebih ini materinya. Tapi ini materi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun yang ada di pelatihan hardware ini pun juga ini hanya apa ya, contoh saja, jadi tidak harus seperti ini. Tapi ini sebagai panduan saja, teman-teman dapat dalam membuat sebuah modul dan pelatihannya nanti. Namun juga tetap menyesuaikan dengan kondisi desa, gitu ya. Nah, ini kurang lebih juga materinya seperti ini untuk yang pelatihan software atau Microsoft Office ini. Dari materi pelatihannya yang pertama mulai mulai download ya. Jadi walaupun kita menyediakan installernya untuk Microsoft Office, namun kita juga ditunjukkan pada website resminya dari Microsoft itu. Nah, mestinya downloadnya di sini. Jadi termasuk juga seri-serinya. Seri-seri dari Microsoft Office ya. Nah, seri-seri Microsoft Office-nya pun juga harus disesuaikan dengan PC yang digunakan ini, karena tidak semua sesuai. Jadi ada spesifikasi PC-nya dulu ini disesuaikan. Kemudian proses instalasi Office, karena ketika kita melakukan instalasi Office itu kan bawaannya ada beberapa Office yang dalam satu paket ya, tapi seperti Microsoft nah ya itu kan hanya ada 5 kalau nggak salah ini bawaan kalau kita membuat download defaultnya Microsoft Office itu kan. Jadi seperti OneNote, Publisher, ini sekarang mungkin sudah jadi bawaannya ya, tapi kalau misalkan ini jadi pilihan sebaiknya tidak diinstal juga karena mungkin akan membebani PC, jadi disesuaikan saja. Nah, tapi ini juga tergantung dari desanya ya, PC-nya seperti apa, disesuaikan juga. Nah, setelah instalasi Microsoft Office-nya, mulai dari pelatihan MS Word-nya, bagaimana memulai MS Word-nya, mulai dari start menu gitu ya, membuat new dokumen, nah gitu dilatih mulai dari awal. Kemudian pengenalan toolbar dan menu, ini menu untuk apa, ini menu untuk apa, termasuk pengenalan shortcut yang umum seperti Ctrl C, Ctrl V, Ctrl P gitu ya. Nah, itu dikenalkan. Namun sebenarnya walaupun tidak mengenal shortcut ini lewat menu itu juga sudah cukup ya. Tapi biasanya kan untuk mempercepat biasanya itu sangat umum sekali pengenalan shortcut umum ini. Kemudian sampai dilakukan penyimpanan gini. Atau mungkin bahkan sampai nanti kalau ada print dan layouting, ngeprint ya, di outputnya ada printernya misalkan. Nah, itu bisa dilatihkan untuk membuat dokumen. Ini contohnya membuat dokumen undangan misalkan. Jadi di desa ini sangat umum membuat undangan-undangan. Nah, ini contoh saja ya, tapi tidak harus seperti ini. Membuat undangan. Kemudian pelatihan Microsoft Excel-nya itu sama yang dilakukan memulai dari membuka dokumen baru, mengenalkan toolbar gitu ya. Ini untuk apa, yang ini untuk apa, ini kalau membuat terlihat halamannya sekian, kemudian bagaimana kalau freeze gitu ya. Terus kemudian bisa diajarkan juga formula sederhana, misalkan sum itu penjumlahan, cari yang maksimal gitu ya, bisa nanti dibuatkan angka-angka termasuk buat grafik, insert gambar gitu ya. Sampai nanti bisa membuat ini laporan keuangan misal gitu ya. Misal contohnya membuat sebuah laporan keuangan. Ini. Itu untuk kegiatan kedua. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini kegiatannya adalah pelatihan sistem informasi. Nah, ini perlu observasi lebih lanjut. Di desa itu membutuhkan sebuah sistem informasi, enggak ini terutama di desanya ya, di pemerintah desa. Itu butuh sistem informasi atau tidak.
Namun kalau arahnya kita transformasi digital ini biasanya desa itu sudah didorong untuk dapat membuat sebuah sistem informasi supaya dapat dikenali desanya di luar itu ya. Nah, ini mulai dari merancang programnya, agenda kegiatannya seperti apa, nanti yang jadi adminnya sistem informasinya siapa, ini pelatihannya ya. Nah, ini teman-teman nggak perlu buat sistem informasinya, ini sudah disediakan. Jadi sebenarnya tinggal download aja gratis ini ya, OpenSID namanya. Jadi sistem informasi desa. Tinggal download gratis, diinstal, tinggal diinstal. Nah, nanti kita main-mainnya ada di bagian bagaimana menambahkan fitur apa, termasuk import data yang mungkin datanya sudah ada dalam bentuk Excel, data kependudukan gitu ya. Cara importnya seperti apa, nanti adminnya ngapain aja, memberikan informasi di kolom pengumuman misalkan gitu ya. Nah, termasuk mungkin kalau ingin diintegrasikan beneran dibuat di internet gitu ya, bisa sewa web hosting dan domain ya diinformasikan seperti itu. Nah, ini kemudian tingkat itu membuat modulnya seperti itu isinya ya, mungkin ya. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan desanya. Nah, pelaksanaan pelatihan ini nanti tinggal tingkat pemahaman dan indeks kepuasannya. Kurang lebih nanti materinya itu seperti ini. Jadi mengapa kita pakai OpenSID gitu ya. Kemudian fitur-fitur apa sih yang ada jadi kalau kita nginstal itu biasanya nanti jadinya sudah seperti gambar ini ya. Tinggal walaupun kosong ya, sebenarnya awalnya kosong, tapi sudah menu-menunya ini sudah ada. Nanti tinggal mengaktifkan fitur-fitur tertentu saja. Nah, fitur-fiturnya apa saja yang diinginkan nanti juga menyesuaikan bikin fitur apa, misal kependudukan atau persuratan, misal gitu ya. Kemudian langkah-langkah melakukan setting aplikasi, pengisian identitas desa, input data penduduk, cetak surat, nah ini membuat artikel yang ditampilkan di websitenya ini gitu ya. Nah, itu materi-materi pelatihannya. Kemudian yang keempat ini kegiatan sosialisasi internet sehat. Nah, ini target pesertanya ini anak sekolah, siswa sekolah ya, bisa SMP atau SMA, mudah-mudahan di desanya itu ada SMP atau SMA, karena yang sudah rentan terhadap informasi digital itu ya SMP SMA itu sudah mulai pegang HP. Nah, ini butuh sosialisasi bagaimana internet sehat ya. Jadi mulai dari observasi, nanti siapa pesertanya, ini bisa didiskusikan dengan DPL dan perangkat desanya, nanti SMP atau SMA yang mana, berapa pesertanya bisa didiskusikan. Termasuk membuat modul ajarnya juga, ini isinya kurang lebih adalah pengertian, faktor internet sehat, cara menerapkan internet sehat, menangkal hal negatif, itu disampaikan di dalam modul. Nanti modulnya bisa disampaikan ketika sosialisasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan sampai indeks kepuasannya nanti teman-teman siswanya itu merasa sudah memahami internet sehat apa belum gitu ya. Kalau materinya kurang lebih internet sehat itu ini inti-intinya saja ya. Bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman mahasiswa nanti di modulnya. Itu pengenalan internet sehat dan aman. Apa sih internet sehat? Ya, internet aman itu apa sih gitu ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Karena sekarang internet yang tidak sehat itu sudah dapat dipidanakan ya, melalui Undang-Undang ITE ini. Misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, kemudian diupload di media sosial, kemudian ada yang merasa dipermalukan atau mencemarkan nama baik, itu kan sudah mulai bisa dipidanakan melalui Undang-Undang ITE. Nah, ini teman masyarakat ini juga perlu paham tentang hal-hal ini. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam internet sehat, ini ya bisa keluarga, sekolah, teman. Nah, itu
apa kontribusi masing-masing dalam internet sehat. Terus kemudian bagaimana cara menerapkan internet sehat. Internet, misalkan langganan internet itu kalau di rumah, nah itu harus seperti apa, termasuk ada filternya, atau misalkan YouTube ada waktu penggunaannya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menangkal internet negatif, ini contohnya di spyware, ya ini kalau ada spyware, browsernya ini kalau misalkan buat anak-anak itu browser anak, jadi bukan browser yang menggunakan Google gitu ya. Kemudian ada pakai antivirus. Nah, ini penggunaan internet itu ada jadwalnya, ada firewall-nya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana menghindari aktivitas-aktivitas ilegal, contohnya bullying, menonton konten dewasa, ini ya. Terus nonton film bajakan. Nah, nah, kemudian yang terakhir kegiatan yang kelima ini sosialisasi perkuliahan. Jadi harapannya teman-teman ini cocoknya mungkin untuk yang level SMA ya. Karena yang akan segera melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mudah-mudahan di desanya ada SMA-nya gitu ya, atau mungkin SMA sebelah gitu. Nah, ini mulai dengan perangkat desa dan DPL dan mahasiswa menentukan targetnya, kemudian buat modulnya, ini disesuaikan ya juga nanti modulnya bahwa pentingnya kuliah. Jadi intinya kita selain sebelum mempromosikan UB gitu, jadi eh, sebaiknya ini apa memberikan informasi pentingnya kuliah gitu ya. Terus memberikan informasi bedanya siswa dan mahasiswa. Ya, jadi teman-teman di sini pun juga harus paham pentingnya kuliah itu apa ya. Nah, jadi bisa benar-benar mengena untuk pesertanya nanti bahwa bagaimana kuliah itu ya, termasuk universitas besar. Nah, ini tunjukkan nanti UB itu universitas 5 besar di Indonesia gitu ya. Termasuk program studinya yang ada di UB, jalur masuknya seperti apa, dan banyak beasiswa yang ada di UB. Nah, mungkin nanti materi-materinya ada seperti ini kurang lebih ya. Pentingnya kuliah gitu ya. Kuliah itu penting nggak gitu ya. Kemudian bedanya siswa dan mahasiswa, universitas besar di Indonesia. Nah, ini kemudian baru kita merambah ke pengenalan UB ya, mulai dari sejarah, fakultasnya, program studinya, fasilitasnya, jalur masuknya, beasiswanya gitu ya. Nah, jenis-jenis beasiswanya apa saja, misalkan bidik misi atau super semar gitu ya. Nah, beasiswa dari BRI, dari Pertamina dan lain sebagainya banyak. Nah, itu perlu disampaikan. Nah, termasuk juga syarat-syaratnya untuk mendapatkan beasiswa, termasuk syarat-syarat jalur masuknya, ada yang jalur prestasi, gitu ya. Itu disampaikan sehingga target peserta ini atau teman-teman dari siswa-siswa masyarakat desanya ini memahami pentingnya kuliah dan bagaimana bisa masuk ke UB. Nah, mungkin itu sekilas materinya. Kita diskusi saja untuk lebih lanjut. Jika ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Ada pertanyaan atau ingin lebih lanjut tentang materi transformasi digital pada kelompok masyarakat desa?
Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dimas Anugrah. Saya Dimas Restu Anugrah, izin bertanya apakah boleh menggunakan web hosting gratis seperti wimax.com untuk pembuatan website? Ya, jadi gini ya. Jadi untuk tema ini bentuknya adalah sebuah produk yang teman-teman rancang gitu ya. Jadi masalah nanti benar-benar apa diunggah gitu ya, diunggah ke internet itu melalui hosting atau pemilik mungkin bahkan memiliki domain sendiri. Nah, itu diskusi dengan desa. Karena biasanya desa itu memiliki dana tertentu misalkan atau mungkin bahkan memiliki jasa orang yang digunakan untuk jasa tertentu karena nanti biasanya kan perlu ada admin, ada pengelolanya. Nah, ini biasanya kalau ada pengelolanya nanti biasanya diserahkan ke pengelola. Nah, ini bisa didiskusikan dengan desanya enaknya gimana gitu ya. Jadi boleh saja sebenarnya kalau diberikan sesuatu yang gratis itu biasanya desa kan senang ya. Jadi boleh saja pakai yang gratis-gratis itu. Tidak ada masalah. Misalkan websitenya misalkan tidak minta sistem informasi tapi minta hanya websitenya saja. Kita bisa gunakan website dari WordPress misalkan boleh, itu kan gratis juga. Boleh didesainkan sedemikian rupa gitu ya. Nah, masalah nanti ingin diunggah di internet menggunakan hosting, nah itu karena ada apa ya? Kan ada perlu biaya untuk menyewa hosting dan domainnya itu kan perlu nyewa. Nah, itu nanti dananya bagaimana? Yang jelas mahasiswa ini ya tidak mengeluarkan uang untuk hal itu gitu ya. Kita sudah menyediakan ini, memberikan website atau sistem informasinya gitu. Oke gitu ya Mas Dimas Anugrah ya. Kemudian ini nggak ada yang tanya tapi nulis semua ini ya. Dari Mbak Desvi Amalia. Untuk informasi keseluruhan mengenai beasiswa yang ada di UB, apakah ada satu sumber informasi yang mencakup semua beasiswa atau kita harus cari informasi beasiswa? Ya, di UB ada. Jadi, ntar saya. Nah, jadi ada itu di websitenya beasiswa UB itu semua informasi sampai mulai kapan pengajuan sampai kapan berakhirnya. Nah, itu apa saja yang sedang dibuka beasiswanya itu lah ambil data dari sana ya, Mbak Desvi ya. Jadi semua informasi tentang UB itu ada di websitenya UB. Nah, semua ambil dari sana termasuk kalau jalur masuk ya coba lihat Selma UB ACID gitu ya. Termasuk kalau di webnya UB itu fakultas dan prodi-prodi itu di websitenya UB juga ya. Kita ada 18 fakultas gitu ya. Nah, itu. Itu ya Mbak Desvi ya. Semua informasinya terpusat di websitenya UB. Termasuk ditunjukkan juga websitenya UB ditampilkan ketika sosialisasi dengan teman-teman siswa di desa juga boleh supaya mereka nanti kalau ingin cari informasi-informasi tentang UB itu bisa cari sendiri. Nah, ditunjukkan ya. Terus kemudian berikutnya dari Mbak Indah. Izin bertanya, untuk seluruh kegiatan yang akan kami lakukan ini berarti harus ada modul yang telah kelompok masing-masing buat. Nah, kalau untuk tema ini ya, jadi karena bentuknya semuanya pendampingan sosialisasi, nah itu bentuknya modul sosialisasinya atau modul apa ya, modul ajarnya, materi-materi itu tadi. Jadi supaya ada apa ya, ada pegangannya untuk masyarakat desanya. Kemudian dari MMD 194 Bintang. Bintang Pamungkas izin bertanya untuk kegiatan pelatihan sistem informasi berarti hanya mengembangkan dari OpenICD.
Ya, ya boleh saja. Ini kan apa? Eh, OpenSD itu kan karena gratis ya, gratis, fitur-fiturnya lengkap. Jadi saya sarankan teman-teman tidak buat awal lagi, jadi tidak membuat sendiri lagi gitu ya. Karena kan waktunya teman-teman di sana itu cuma 2 bulan nih. Nah, nanti kegiatannya cuma kegiatan dari buat sistem informasi dan ini pun teman-teman kan juga tidak semuanya dari Filkom kan. Nah, teman-teman yang lainnya kan mungkin bisa belajar kalau menggunakan OpenSID, tinggal buka diinstal kemudian tinggal penambahan fitur dalamnya mungkin lebih mudah gitu, termasuk dari untuk masyarakat desanya, dari perangkat desa dan pemerintah desanya lebih mudah untuk. Nah, teman-teman ini cuma sebenarnya cuma saran, tapi kalau misalkan desanya pengen buat project sendiri, buat gitu ya, saya sarankan tidak pada kegiatan KKN ini ya atau MMD ini, karena waktunya akan jadi sangat panjang, karena butuh melakukan analisis kebutuhan yang benar-benar gitu ya. Nah, ini hanya saran tidak harus ini, tapi ini saran saya gitu ya. Kalau menginginkan membuat sebuah informasi desa ya pakai OpenSID ini aja. Kemudian dari Mbak Rohma Parwati, untuk modul ajarnya itu apakah berupa hard file atau boleh berupa PPT yang disampaikan? Bentuknya modul karena ada banyak penjelasan di sana. Kalau dalam bentuk PPT atau slide itu akan hanya terbatas ya. Jadi modulnya ini bisa dibawa oleh teman-teman di desa sana untuk sebagai bahan apa ya, bahan ajaran lagi gitu ya untuk mereka gitu ya. Jadi modulnya ini juga bisa digunakan untuk mereka juga gitu. Maaf tidak bisa open mic ya. Izin bertanya, pembuatan media sosial serta memberikan solusi tentang konten menunjang kegiatan promosi bagi beberapa UMKM di desa. Nah, ini kegiatan ini boleh, tapi tidak masuk ke tema ini. Ini masuk ke tema Filkom 2. Jadi ini juga ada. Tapi di Filkom 2 yang saat ini juga sedang sosialisasi tema, tapi ke Zoom yang sebelah gitu ya. Boleh. Ini sebenarnya ada juga. Ini boleh. Untuk konten promosi UMKM ini ada. Ya boleh ini. Nah, pematerinya Pak Widi ini. Di Zoom sebelah ya jam yang sama sekarang, sama ini. Kemudian dari Mas Ikrar Budi Dharma. Untuk pelatihan keterampilan software, itu modul dari pihak terlibat ditujukan untuk perangkat desa. Namun waktu survei ke desa, perangkat desa menyarankan untuk mengajarkan ke sekolah dasar. Apakah kita yang apakah kita pihak yang diajari mengikuti arahan dari perangkat desa? Ya, karena ini kan untuk ya sesuai arahan tadi ya di awal tadi kan. Nah, ini ada diskusi dan yang pertama itu kan kegiatannya diskusi dan kebutuhan ya. Nah, kalau desanya merasa yang butuh itu apa SD ini tadi ya, sekolah dasar ya nggak apa-apa. Kita harus sesuai kebutuhannya dengan desa. Kebutuhan loh ya, tapi ini kita lihat positifnya saja karena memang mungkin perangkat desanya sudah bisa semua. Jadi mungkin kurang bermanfaat, lebih bermanfaat kalau ke sekolah dasar. Mungkin gitu ya. Nah, positifnya seperti itu. Ya kita manut saja, karena kita kan memberikan apa yang mereka butuhkan ya. Atau bisa juga nanti disampaikan saran gitu ya. Membuka juga untuk umum misalkan gitu SD kapan, misalkan Sabtunya SD atau pas hari weekday gitu, kemudian pas Sabtu atau Minggu misalkan itu untuk warga gitu ya. Warga kan juga mungkin ya disarankan saja ke desanya, tapi kalau desanya nggak mau ya tidak apa-apa gitu ya. Semuanya terserah desanya.
Nah, mungkin itu yang terakhir. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Sudah, tidak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri ya. Ini eh, link untuk apa kuisnya ya. Silakan dicek, dilihat di chat itu. Bisa diakses lah itu ya. Bisa ya, bisa diakses ya. Permisi Pak, Ya, untuk bagaimana? kuisnya ini yang bisa diedit Pak. Oh, bisa diedit. Wah,
Oke, bisa dicoba yang link kedua itu. Ini untuk kuis dapat diakses jam berapa ini? Bisa diakses mungkin sampai ini ya, sampai hari ini saja ya. Ya. Oke ya, jadi itu mudah-mudahan teman-teman sukses. Jadi pesan saya tolong jaga diri di desa nanti, jaga etikanya, sopan santunnya, jaga nama baik UB gitu ya, berikan yang terbaik ke masyarakat desa. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.